Ya, selamat berjumpa kembali, selamat bergabung kembali di perkuliahan terjemahan Indonesia Jepang bersama saya Fajar Suryantoro. Ya, dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai penerjemahan kalimat menjemuk ya, bagian pertama. Ya, dalam bahasa Indonesia ya, kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari dua pola kalimat atau lebih gitu ya. Atau biasanya juga terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat gitu ya. Jadi kalimat majemuk itu ya secara sederhana itu adalah kalimat yang terbentuk dari dua buah kalimat ya sebenarnya gitu ya. Jadi kalimat majemuk secara sederhana adalah kalimat yang terbentuk dari dua buah kalimat. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat majemuk yang bisa dilihat di sini yang pertama adalah kalimatnya itu mengandung lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi sebenarnya kalimat menjemuk itu adalah terbentuk dari dua kalimat gitu ya. Kemudian ciri-ciri kalimat menjemuk yang kedua adalah adanya penggabungan ataupun perluasan di dalam kalimat itu gitu ya. Jadi ya sama ya. Karena terdiri dari dua kalimat ya pasti ada sebuah penggabungan di antara dua kalimat tersebut. Kemudian ciri-ciri kalimat majemuk yang ketiga adalah penggabungan tersebut akan menghasilkan sebuah pola kalimat baru gitu ya. Ya. Kemudian keempat, pola kalimat yang terdapat di dalam kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat ya. Jadi ada kalimat utama dan ada kalimat bawahan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ciri-ciri kalimat majemuk yang terakhir yang nomor 5 adalah ya, antar klausa akan dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi gitu ya. Ya, ke slide berikutnya ya. Kategori kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk setara ya. Dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang mempunyai dua kalimat ya. Yang terbentuk dari dua kalimat gitu ya. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terbentuk dari dua buah kalimat dan bersifat sederajat gitu ya. Atau sama gitu ya. Sederajat atau sama kemudian dihubungkan dengan konjungsi tadi ya. Kemudian kata hubung yang digunakan dalam kalimat itu ya kalau dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam ya, bisa dan, sedangkan di sini ya. Lalu, ketika ya banyak sekali dalam bahasa Indonesia contoh kata hubung. Kemudian ciri-ciri kalimat majemuk setara ya. Yang pertama adalah antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya itu mempunyai kedudukan yang sederajat ya karena setara di sini ya. Kemudian yang poin yang kedua adalah antar unsur yang menyusunnya itu ya mempunyai hubungan koordinatif sehingga masing-masing kalimat ya dapat berdiri sendiri tanpa dipisahkan. Ya, jadi misalnya kata penghubungnya ya konjungsinya dihilangkan itu berarti kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Kemudian kata hubung yang umum digunakan ya di sini sudah dijelaskan di atas ya sebelumnya, dan, lalu, sedangkan ya sebelum, setelah gitu ya, ketika, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis kalimat majemuk setara. Yang pertama ya dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk setara sejalan. Ya. Kalimat majemuk setara sejalan adalah salah satu jenis kalimat majemuk yang unsurnya sejalan gitu ya, atau setara gitu ya kalau bisa dibilang. Kemudian makna yang satu dan lainnya itu ya tidak berlawanan gitu ya. Jadi satu arah gitu ya. Jadi ini sangat sederhana. Kalimat majemuk setara sejalan ya. Kalimat setara yang unsurnya sejalan ya, satu arah gitu ya, sama, seragam. Ya, berikutnya di slide berikutnya kita lihat contoh ya kalimat majemuk setara. Ya, klausa pertama ya, Tania sedang belajar membaca. Kemudian di klausa keduanya, Karina sedang mengerjakan PR. Ya, kemudian kita rubah dua klausa ini menjadi sebuah kalimat majemuk setara ya, sejalan.
Jadi Tania sedang belajar membaca dan Karina sedang mengerjakan PR. Ya. Bisa dilihat di sini ya, kata dannya adalah kata sambungnya ya. Kemudian kalimat satu dan kalimat lainnya itu ya setara gitu ya. Kemudian kita lihat ke klausa berikutnya ya, ke contoh berikutnya. Klausa pertamanya adalah ayah sedang membetulkan mobil ya, sedang memperbaiki mobil. Kemudian di klausa keduanya ibu ingin pergi ke pasar. Kemudian kita bentuk menjadi kalimat majemuk setara sejalannya adalah ayah sedang membetulkan mobil ketika ibu pergi ke pasar. Bisa dilihat di sini ya, saya menulis tebal kata sambungnya yaitu ketika ya, konjungsinya ketika. Ya, bisa dilihat di sini ya. Contohnya kalimat majemuk setara sejalan ya, dengan penandanya adalah memiliki kata hubung atau konjungsi. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu kalimat majemuk setara berlawanan. Ya, kalimat majemuk setara berlawanan adalah salah satu jenis kalimat majemuk. Ya, masih majemuk setara juga yang unsur penyusunnya menyatakan situasi yang berlawanan ya, sesuai dengan judulnya ya, berlawanan antara satu dengan yang lain. Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Kita lihat nih contoh di poin pertama ya, klausa 1. Tania selalu membantu ibu. Kemudian di klausa 2-nya Dika tidak pernah membantu ibu ya. Klausa 1 dan klausa 2-nya sudah kelihatan ini ada sesuatu yang berlawanan ya. Kemudian kita bentuk ya kedua klausa ini ya menjadi kalimat majemuk setara berlawanan. Ini menjadi Tania selalu membantu ibu sedangkan Dika tidak pernah membantu ibu. Di sini menggunakan konjungsi sedangkan ya. Konjungsinya juga ini bisa menjadi membantu identifikasi ketika ingin mengetahui apakah kalimat majemuk ini kalimat majemuk setara sejalan atau berlawanan gitu ya. Sedangkan ini ya menandakan kalimat majemuk setara berlawanan. Kemudian kita lihat contoh di poin berikutnya. Satoru adalah gadis yang rajin belajar. Kemudian di klausa 2-nya, Yuki adalah gadis yang pemalas. Ya. Kemudian kita bentuk menjadi kalimat majemuk setara berlawanannya. Satoru adalah gadis yang rajin belajar, ya, sedangkan Yuki adalah gadis yang pemalas. Ya, bisa dilihat di sini juga ya menggunakan konjungsi sedangkan ya, yang bisa menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk setara berlawanan. Kemudian dalam bahasa Indonesia yang berikutnya adalah kalimat majemuk setara sebab akibat. Kalimat setara sebab akibat adalah salah satu jenis kalimat majemuk yang setara ya, tentu saja yang unsur penyusunnya menyatakan sebab akibat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak masuk dalam kalimat majemuk setara ya, tidak dikategorikan dalam kalimat majemuk setara dalam bahasa Jepang gitu ya. Hingga kankei. Ya, berikutnya kita lihat contohnya ya. Oke, di klausa pertama ya, di contoh yang pertama, klausa pertama Sumatera terendam banjir. Kemudian klausa keduanya ya, diguyur hujan selama seminggu. Kemudian dua klausa ini kita bentuk menjadi sebuah kalimat majemuk setara sebab akibat ya. Jadi seperti ini, Sumatera terendam banjir setelah diguyur selama seminggu ya. Jadi Sumatera terendam banjirnya adalah akibatnya ya, penyebabnya adalah diguyur hujan selama seminggu gitu ya. Jadi ini adalah kalimat majemuk setara sebab akibat. Kemudian di contoh keduanya ya, klausa pertamanya adalah banyak gedung yang runtuh ya, banyak gedung yang runtuh. Kemudian di klausa keduanya diguncang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Kemudian ketika kita
bentuknya menjadi sebuah kalimat majemuk setara sebab akibat ya. Banyak gedung yang runtuh ya akibat diguncang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Ya, bisa dilihat di sini ya, akibatnya adalah banyak gedung yang runtuh ya. Kemudian penyebabnya diguncang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Ya, jadi seperti ini ya contoh kalimat setara, kalimat majemuk setara sebab akibat. Ya, kemudian kita masuk ke slide berikutnya mengenai kalimat majemuk setara bahasa Jepang. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang jenis kalimat itu dilihat dari jumlah klausanya. Ya. Kemudian ya, kalau dalam bahasa Jepang itu ya dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi 3 jenis. Yang pertama adalah tambung ya, tambung atau kalimat tunggal, kemudian jubun ya, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kalimat setara ya, mirip dengan kalimat majemuk setara ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah fukubung ya, kalimat majemuk bertingkat. Ya, untuk saat ini kita akan membahas lebih dalam mengenai jubun ya. Jubun adalah kalimat dengan 2 subjek ya, kadang sama subjeknya ya, kemudian terdiri juga dari 2 predikat, di mana klausa yang dibentuk itu bersifat setara ya, seragam gitu ya, satu tingkat gitu ya, dan urutan klausanya tentu saja bisa dipertukarkan ya, lebih fleksibel. Jadi kadang bisa di depan, bisa di belakang ya, bisa ditukar-tukar gitu ya posisinya masing-masing klausanya. Kemudian kalimat jenis jubun ini ya adalah jenis kalimat penjelasan di mana 2 subjek melakukan perbuatan yang berbeda atau kegiatan yang berlawanan ya. Berikut ini contoh dari kalimat majemuk setara dalam bahasa Jepang ya. Ini contohnya ya, dalam bahasa Indonesia ini contohnya presentasi manula bertambah, sedangkan jumlah anak-anak berkurang. Ya. Kalau diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia ya, koreisha no kazu wa fuete iru ga kodomo no kazu wa hette imasu. Ya. Di sini ada kata bantunya atau konjungsinya adalah ga ya kalau dalam bahasa Jepang, kemudian kalau dalam soalnya ya dalam bahasa Indonesia adalah sedangkan. Kemudian contoh keduanya ya, jumlah anak-anak berkurang sedangkan persentase manula bertambah. Ya. Ini juga tidak masalah ya kalau ditukar ke dalam bahasa Jepang ya posisinya. Kodomo no kazu wa hiri, koreisha no kazu wa fuete imasu ya. Jadi seperti ini ya. Bisa ditukar ya, jadi cukup fleksibel, bisa ditukar posisinya antar klausanya, yang depan boleh ditukar jadi belakang dan sebaliknya. Ya, sekian untuk penjelasan perkuliahan kali ini. Arigatou gozaimasu.